Kita bisa menganggap apakah produk kita itu sudah inovatif atau belum dengan 3 kriteria ini salah satunya. Apakah produk kita itu diinginkan oleh orang, kemudian apakah menguntungkan atau tidak, kemudian apakah memungkinkan untuk dijalankan atau tidak. Oke, jadi insya Allah pagi ini kita bahas tentang design thinking, aplikasinya terutama untuk learning ya. Nah, kita awali dari menyepakati dulu apa yang dimaksud dengan desain. Kalau kita lihat di kamus, memang kurang lebih seperti itu ya, definisi dari desain. Jadi, do or plan something with a specific purpose or intention in mind. Gitu. Kalau kata Oxford, kurang lebih seperti itu. Melakukan atau merencanakan sesuatu dengan purpose atau intensi atau niat atau tujuan yang spesifik di dalam pikiran. Jadi kalau melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, tetapi tidak ada tujuan spesifiknya, tidak ada niat yang spesifiknya, ya itu namanya bukan by design namanya. Kalau by design, kalau kita melakukan sesuatu by design, artinya diawali dari tujuan yang spesifik terlebih dahulu, intensi yang spesifik terlebih dahulu. Memang ada orang melakukan atau merencanakan sesuatu tanpa intensi yang spesifik dalam pikirannya. Ya ada, buktinya ada banyak produk yang gagal didesain gitu. Setelah diluncurkan apalagi gitu ya, udah diluncurkan baru sadar, oh salah nih desainnya gitu ya. Saya sempat nemu berapa nih. Nah, contoh ya. Sebelah kanan dan sebelah kiri nih. Nah, coba sebelah kanan dulu nih yang paling kelihatan. Mana yang pestisida, insektisida ya, pembunuh serangga, mana yang kita gunakan untuk masak. Ini sama desainnya ya. Padahal fungsinya itu beda banget. Yang ini itu minyak canola untuk masak, yang ini untuk ngebunuh serangga. Kebayang nggak kalau ini disimpan di dapur? Disimpan di dapur sebelahan gitu ya. Nah, ini salah ngambil, lumayan ini hasilnya. Jadi ini contoh bahwa desain itu sangat penting, sehingga kalau misalnya kita melakukan sesuatu tanpa didesain dengan baik, tujuannya nggak akan tercapai. Nah, terus yang sebelah kiri juga nih. Jadi sebenarnya yang dipakai penunjuknya yang mana ini sebenarnya? Room 101 sampai 113 itu ke kiri atau ke kanan? Ambigu gitu. Nggak jelas. Ada lagi nih, satu lagi. Nah, ini. Ini mendesain Sorogan. Lacinya didesain seperti ini kan tumpuk-tumpukan saingan ini. Udah saingan, kemudian mentok lagi. Mentok di sininya nih. Ini tidak didesain dengan baik. Atau yang ini, gagang kunci nih. Wah, ini keren lagi nih. Jadi untuk memasukkan kunci kita harus ngelepas ininya dulu, ngelepas handle-nya dulu, baru bisa masukin kunci. Jadi desain ini sesuatu yang kadang-kadang itu disepelekan, namun sebenarnya kalau sampai kita salah mendesain sesuatu, tujuan dari sebuah produk itu tidak terpenuhi. Makanya Steve Jobs itu pernah berkata seperti ini, yang namanya desain itu bukan sekedar seperti apa kelihatannya, penampilannya, penampakannya, atau rasanya, tetapi apakah ini bisa bekerja dengan baik atau tidak. Sehingga ketika kita bicara tentang desain, kita tidak hanya bicara tentang keindahan, kemudian kerapian, kecantikan, dan sebagainya, tapi juga tentang fungsi, fungsionalitas. Nah, itu kan seputar desain. Kemudian apa yang dimaksud dengan design thinking kira-kira? Jadi kita bisa mendefinisikan design thinking dengan cara berpikirnya seorang desainer. Artinya kalau kita lihat, kita perhatikan, desainer itu ketika menciptakan sesuatu, itu sebenarnya mengikuti pola-pola pikir tertentu. Gitu. Nah, design thinking ini adalah cara berpikirnya para desainer. Oh, seorang desainer itu, seorang creator itu ketika
mau menciptakan sesuatu itu ternyata proses berpikirnya kurang lebih seperti ini, kemudian sikap mentalnya seperti ini, dan lain sebagainya. Kemudian dikumpulkan nih di sebuah disiplin ilmu yang namanya design thinking. Ada juga yang menyebutkan design thinking itu adalah metodologi di balik produk-produk inovatif. Jadi kalau kita lihat ada produk-produk yang inovatif, di baliknya itu pasti ada metodologinya. Nah, metodologinya itu yang dinamakan dengan design thinking. Ada juga yang menyebutkan bahwa design thinking itu adalah proses berpikir di balik perancangan produk yang berorientasi pada pengguna. Nah, ini beberapa lembaga yang menyelenggarakan atau mengajarkan kelas design thinking. Saya dulu belajar itu dari sini, dari Darden. Ini beberapa lembaga, kalau misalnya teman-teman mau belajar design thinking, searching aja design thinking, Darden School, design thinking IDEO, design thinking roster, nanti akan ketemu. Jadi kalau misalnya pengen belajar lebih lanjut ya, nanti bisa ke sana. Oke, prosesnya gimana design thinking itu? Nah, sebelum sampai ke sana, saya mau kenalin 3 ini dulu. Jadi yang namanya produk itu disebut dengan inovatif kalau memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama adalah desirability-nya itu terpenuhi, artinya dia memang diinginkan. Kemudian visible, visible itu artinya memang memungkinkan untuk dijalankan. Kemudian secara bisnis juga bisa menguntungkan, viable. Kurang lebih seperti itu. Sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah produk ini diinginkan oleh orang? Kemudian apakah menguntungkan? Dan yang ketiga adalah apakah memungkinkan untuk dijalankan. Nanti tinggal dikaitkan nih dengan pembelajaran, dengan learning. Artinya kalau kita bicara tentang learning, training sebagai sebuah produk, ya kita bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Kita bisa menganggap apakah produk kita itu sudah inovatif atau belum dengan 3 kriteria ini salah satunya. Apakah produk kita itu diinginkan oleh orang, training kita diinginkan oleh orang atau tidak. Kemudian apakah menguntungkan atau tidak, kemudian apakah memungkinkan untuk dijalankan atau tidak. Nah, design thinking itu bicara tentang ini lebih banyaknya. Bagaimana kita menciptakan produk yang diinginkan oleh orang lain. Dalam konteks pembelajaran, berarti bagaimana kita merancang sebuah pembelajaran yang diinginkan atau dibutuhkan oleh orang lain. Orang itu betul-betul mengikutinya itu karena memang dia ada keinginan yang mendalam, ada kebutuhan yang mendalam. Menganggap bahwa proses pembelajaran ini sesuatu yang bisa memecahkan masalahnya dia atau bisa membantu dia untuk mencapai tujuannya. Nah, design thinking nanti masuknya di sana sebenarnya. Nah, di luar itu sebenarnya design thinking juga bisa dipakai untuk merancang produk, kemudian untuk menciptakan istilahnya apa ya, service experience ya, pengalaman konsumen yang mengesankan, kemudian merancang bisnis yang menguntungkan, mendesain rancangan pembelajaran, ini yang akan kita pelajari hari ini, kemudian memecahkan masalah, mencari solusi kreatif, dan sebagainya. Design thinking is systematic approach to problem solving. Jadi proses atau pendekatan sistematis terhadap problem solving. Startnya dari customer dan kemampuan untuk menciptakan better future for them. Masa depan yang lebih baik bagi mereka. Nah, framework-nya design thinking itu macam-macam. Yang akan kita pakai itu framework dari Stanford. Karena ini yang paling populer dan paling rame dipakai oleh orang-orang sebenarnya. Prosesnya bagaimana? Versinya Stanford itu ada 5 langkah. Tapi sebelum sampai ke situ, kita bernafas dulu sejenak. Sampai di titik ini kira-kira sudah kebayangkah apa yang dimaksud dengan design thinking secara umum dulu ya?